testimoni keempat nih ya. Terus ya kita bahagia mendengarkan testimoni-testimoni karena saudara-saudara kita banyak yang Allah Tuhan izinkan sembuh. Testimoni keempat adalah dari Bapak Pendeta Hendra Arifin. Wah, ini kalau saya mengenal beliau ini. Ini temannya mertua saya. Ya, beliau ini seorang pendeta ya, tapi energik sekali loh, walaupun sudah tidak muda lagi ya. Beliau sudah pensiun ya. Beliau ini mengalami masalah kurang pendengaran. Nah, nanti seperti apa masalah kurang pendengarannya itu? Ya, ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hendra sendiri karena ini merupakan tim dari Ibu Lucy. Bapak Pendeta Hendra Arifin, silahkan testimoni. Selamat malam, Pak Hendra Arifin. Bisa masuk, Pak? Halo, selamat malam. Atau mungkin belum siap ya, kita anu lagi ya, kita lompati dulu ya, mungkin ya. Nanti Ya, kalau sudah dilompati dulu, Bu. dilompati Nanti dulu sambil ya, tunggu kita siap. masuk ke testimoni Ya. yang kelima. Ya, dari Bapak Nanang Pramadi dari Kota Blitar. Wah, ini Kota Blitar ini ya. Beliau cedera tulang belakang. Ya, testimoni oleh Bapak Nanang pribadi nih, Bapak Nanang Pramudi sendiri ya, sehingga kita bisa mendengarkan dengan sukacita. Dan ini merupakan tim dari Ibu Sri Ningsih. Bapak Nanang, kami persilahkan Pak, silahkan. Terima Silakan, Pak kasih. Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Nanang. Ya. Nah, ini saya Nanang Pramadi dari Kota Blitar ya. Memang saya mengenal ini masih baru-baru ini ya. Eh, saya sakit cedera jadi eh, sebenarnya nggak jatuh, cuman tanggal 20 eh, Maret itu baru kami diperkenalkan dengan Mbak Neng itu untuk eh, mencoba penyakit saya ini. Jadi penyakit saya ini ketika dibawa ke IGD itu memang kondisinya tidak bisa jalan, tidak bisa duduk, hanya berbaring di eh, tempat tidur saja ya. Jadi untuk ke rumah sakit saya menggunakan ambulan dan menggunakan bed untuk ke rumah sakit dan itu sangat sakit sekali, nyeri sekali di tulang belakang eh, lumbar keempat. Jadi Aman, aman ya. keempat dari Lagi sebab. ada semacam erosi tulang. Jadi tulangnya agak bermasalah sehingga agak sedikit erosi tulang. Jadi menurut medis ini sebenarnya tidak begitu membahayakan dan tidak begitu berefek. Tapi pada kenyataannya saya tidak bisa sama sekali untuk berdiri, apalagi duduk saja tidak bisa, berbaring saja miring ke kanan atau miring ke kiri itu sangat sakit, sangat nyeri sekali. Dan alhamdulillah pada tanggal 20 Maret saya diperkenalkan Mbak Ning itu untuk diterapi. Dan itu diterapi yang pro ya ya, yang hitam itu, yang alat ini apa ya, yang panas sekali memang dari tulang belakang Iteral Pro, Pak ya. sekitar 30 menit dan sangat nyeri sekali, nyeri dan panas. Jadi itu sekali aja itu dan setelah itu saya pesan alatnya untuk saya beli dan alhamdulillah pada waktu itu memang alat itu masih dalam taraf promosi, jadi beli 2 dapat 1 sehingga kita bertiga untuk urunan sudah bisa membeli yang Itera yang klasik. Jadi Itera yang klasik itu saya buat untuk terapi sendiri ya, sambil berbaring saya terapi sendiri, kadang dibantu oleh
istri saya juga untuk daerah tulang belakang terutama itu saya terapi sesuai petunjuk yang ada di brosur itu selama 1 jam. Jadi selama 30 hari itu saya nonstop, saya terus terapi dari mulai tidak bisa gerak sama sekali, saya bisa duduk dan setelah 45 hari, alhamdulillah saya bisa berdiri dan saya bisa langsung terantanan, misalnya melangkah ya, paling tidak melangkah satu persatu sehingga saya bisa berjalan dan alhamdulillah sejak tanggal Maret tanggal 4 itu alhamdulillah saya bisa aktivitas dan saya sampai sekarang bisa beraktivitas kembali dengan dagu. Ya. 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 Cara ini untuk terapi sendiri secara mandiri ya. Mungkin itu yang tidak hari bulan ya. Sekarang hari ke-45 sudah bisa aktivitas. Wah, ini luar biasa ya Pak. Bahagia ya Pak ya. Ya, seperti sesuatu yang baru ya Pak ya. Wah, juga kelihatan dari wajah Bapak sukacita itu ya, dari sini kelihatan sukacita ya. Selamat ya Pak. Ya, betul ya Pak Dedi ya. Selamat Pak Nanang. Ya, Ya. sehat lagi, tambah sehat lagi Pak Nanang. Ya, amin amin ya. Terus dilakukan terapi mandiri di rumah. Baik ya, Bapak Ibu Ya, ini terima rupanya kasih, Bapak Pak. Pendeta Hendra Arifin sudah bergabung nih. Kita mendengar ya tadi seorang Bapak yang testimoninya masalah pendengarannya berkurang karena kenapa nanti kita mendengar nih kenapa nih Bapak kok kurang pendengaran. Tapi sekarang atas izin Tuhan ternyata sudah ada perbaikan. Biarkan beliau bercerita. Mari Bapak Hendra Arifin, silahkan Pak. Silakan Pak Indra. Belum masuk lagi. Tadi sudah sempat masuk tadi. Sudah sempat masuk. Ya, mungkin maaf ya karena mungkin kan sudah faktor usia ya. Beliau mungkin sudah ngantuk atau gimana ya? Ada? Kita lihat ini Pak Indra Arifin apakah sudah ada? Ada nggak Pak? Ya, selamat malam Pak Indra Arifin. Sudah masuk? Bisa Pak? Ya, kita lewati lagi ya. Kita lewati dulu lagi. Oke. Sekarang kita masuk testimoni yang ke-6. Wah, ini kita masuk testimoni ke-6 nih dari Sidikalang nih. 8 jam dari kota Medan nih. Ya. Oh, sorry, 3 jam dari kota Medan ya. Kalau tadi Merauke, sekarang Medan. Nah, kita bersyukur ya seorang bapak bernama Bapak Purba ya. Dari kota Sidikalang, beliau diizinkan Tuhan menderita stroke. Seperti apa nanti stroke-nya kita akan mendengar bersama. Lalu hubungannya dengan pasien ini adalah istrinya sendiri yang merawat, yang menerapi, ya, yang mengasihi luar biasa, ya. Nah, ini adalah timnya dari Pak Benyamin. Silakan Ibu Helen untuk memberikan testimoni dari Kota Sidikalang. Silakan. Silakan Bu Helen. Ya, masuk. Selamat malam Ibu Helen. Bisa? Bisa masuk Ibu? Belum ya? Bisa masuk nggak ini Ibu Helen? Selamat malam Ibu Helen. Kalau belum masuk kita lewati lagi dulu ya. Ya. Oke, baik. Kalau Pak Indra tadi katanya Bu Lucy ada masalah dengan HP-nya. Oh, ya sudah nanti Oh, yang berikutnya ya. nanti lagi Kalau ini dikondisikan. Bu Bentar, Helen ya. bisa masuk nggak? Bu Helen apakah bisa masuk? Sedang ditelepon Pak Yona nih Bu Helen ya. Sambil menunggu Bu Helen kita masuk testimoni yang berikut dulu aja ya. Baik, Oke. bisa masuk? Oke Bu Helen sudah bisa dihubungi Pak Yona dari Kota Sidikalang. Masuk, silakan Bu Helen, selamat malam.
Selamat malam Ibu Helen dari Kota Sidikalang. Selamat malam. Ya, silakan memberikan testimoni Ibu Helen untuk Bapak. Ya, Halo, selamat malam. ya silakan. Selamat Selamat malam. malam, Bu. Ya, Ya, silakan, Bu. Bentar ya Bu, ini ya. ada double suaranya. Oh mungkin jangan dua HP. Jangan dua HP. Ya, satu HP saja. Halo, selamat malam. Malam. Oke, bisa diterima Ibu Ya suaranya Bu, semua bisa ya? kedengaran suaranya? Halo, Halo, bisa Ibu? bisa? Halo Ibu. Halo, ya bisa diterima. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Senang sekali malam ini. Terima kasih sama Pak Yona, Ibu Lena, dan juga Pak Dedi, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang ada di Prive ya. Saya Helen Pangabean dari Sidikalang. Saya ingin sampaikan testimoni suami saya dalam keadaan stroke itu di tahun 2021. Dulu suami saya stroke itu karena hipertensi. Jadi dia stroke itu dulu sebelum stroke dia tensinya naik turun. Kadang normal, kadang naik, kadang turun. Jadi suami saya ini tipe yang tidak mau berobat, biasalah. Jadi ketika kita sudah kasih tahu bahwa kondisinya lemah, oh kamu tensinya tinggi, dikasih minum obat, dia tidak mau. Saya istirahat aja, nanti lama-lama sembuh. Dan memang ya naik turun, naik turun. Nah, suami saya ini adalah guru olahraga. Pada saat dia pulang dari sekolah, habis dia mengajar, tiba-tiba dia